Kalah di Pilpres tidak membuat Anies Baswedan patah arah berpolitik. Kini ia menatap Pilkada DKI Jakarta 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini dengan tegas menyatakan bakal kembali mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 2 minggu belakangan, Anies mendapatkan sinyal positif dari sejumlah parpol, yakni Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan PDI Perjuangan. Namun yang secara serius menunjukkan langkahnya mengusung Anies adalah DPW PKB DKI Jakarta. Langkah itu diwujudkan dengan memberikan deklarasi terbuka di kantor DPW PKB DKI Jakarta pada pekan lalu. Meski demikian, dukungan tersebut belum final di tingkat DPP PKB. Alih-alih mendapatkan dukungan parpol, mencuat isu Presiden Joko Widodo mendukung politikus Golkar Ridwan Kamil maju di pemilihan Gubernur Jakarta untuk menjegal Anies Baswedan. Isu tersebut bergulir ketika Jokowi mengumpulkan sejumlah pimpinan partai politik, anggota Koalisi Indonesia Maju alias KIM, di Istana Negara belum lama ini. Bahkan terbaru beredar kabar Partai Gerindra meminta PKS selaku partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2024 untuk tidak mendukung Anies di Pilgub DKI Jakarta tahun ini. Terkait hal itu, Anies hanya menjawab fokusnya saat ini dicurahkan kepada masyarakat Jakarta yang membutuhkan perhatian khusus terutama rakyat kecil. Anies pun tidak mau memikirkan akan berhadapan dengan siapa di Pilkada Jakarta nanti. Saya tidak ada tanggapan khusus karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat. Bagi kami yang penting bahwa Jakarta ini rakyat kebanyakan membutuhkan perhatian khusus. Khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik. Yang tinggal di kota ini untuk lebih sejahtera. Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih melihat pentingnya memikirkan nasib warga Jakarta daripada tentang siapa yang akan ikut kompetisi. Karena ini tentang masa depan rakyat Jakarta. Ini tentang masa depan bagaimana kota ini tetap setara adil buat semua. Ini bukan tentang masa depan 1-2 orang. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid pun menyatakan di PKS, nama Anies Baswedan telah masuk ke dalam daftar kandidat calon gubernur Jakarta. Namun PKS belum ketuk palu mengenai calon yang didukung dalam Pilkada Jakarta. HNW pun mengatakan PKS memiliki banyak kader yang mampu mengurusi Jakarta. Ya, adapun tentang pencalonan gubernur Pak Anies, sampai hari ini PKS masih membahasnya pada tingkat calon gubernur untuk eksternalnya, dan adapun untuk calon wakil gubernur kami masih membahas di internalnya, internal kader PKS untuk dicalonkan. Bila Pak Anies dicalonkan sebagai calon gubernur dan bila nanti DPP memutuskan, karena sampai hari ini yang mengusulkan memang DPW tapi masih dalam proses pembahasan di DPP. Bila nanti DPP memutuskan misalnya Pak Anies sebagai calon gubernur dari PKS dan misalnya nih beliau dicalonkan juga oleh partai-partai yang lain sehingga beliau kemudian di atas nama lintas partai, maka tentu wajarnya PKS mengajukan calon wakil gubernur dari PKS. Lantas, akankah ada upaya penjegalan Anies di Pilkada DKI Jakarta? Lalu apa yang menjadi kekhawatiran jika Anies maju kembali di DKI Jakarta? Serta bagaimana strategi politik dari parpol yang mengusung Anies? Tim TV One mengabarkan. Tak bisa dipungkiri, nama Anies Baswedan merupakan nama salah satu calon kandidat yang paling kuat dan paling mencuat hingga saat ini dalam menuju ke Pilgub DKI mendatang. Nah, bagaimana kemudian posisi Anies Baswedan di tengah partai-partai politik yang siapa saja berpotensi untuk memberikan dukungan kepadanya atau memberikan kursi kepadanya? Lalu, sesuai dengan judul yang kami pilih malam hari ini, apakah ada memang skenario penjagalan langkah Anies untuk bisa maju menuju Pilgub DKI? Untuk bisa memberikan jawaban mengenai hal ini sudah hadir para narasumber yang akan bersama saya memperbincangkan peluang dari Anies Baswedan, siapa saja partai yang akan menyokongnya, dan siapa lawan yang kira-kira cukup kompetitif untuk bisa menyaingi pamor Anies di Jakarta. Sudah hadir Bang Muhammad Iqbal selaku jubir PKS bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Sehat, alhamdulillah Bang Iqbal. Kemudian juga sudah hadir bersama kita yaitu Bang Ahmad Rizwa Patria yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizwa.
Selamat Putri, malam. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Baik, mohon maaf lahir batin semuanya. juga. Dan selanjutnya sudah bersama kita juga untuk memberikan pandangannya selaku pengamat komunikasi politik yaitu Mas Nyarwi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Nyarwi. Malam, Waalaikumsalam. Baik, ya. Langsung saja kita akan singgung mengenai judulnya Operasi Jegal Anies di Jakarta. Benarkah ada? Bang Iqbal mungkin bisa jawab. Benar nggak? Ada yang goyang-goyang PKS, ada yang minta-minta PKS gitu, ataupun juga ngerayu-ngerayu PKS. Nggak usahlah dukung Mas Anies. Benar nggak Bang Iqbal? Ya namanya politik kan masih dinamis ya. Tetapi dari DPW PKS DKI Jakarta sudah mengajukan namanya Anies Rashid Baswedan. Dan saat ini ya, kita sedang karena PKS itu tidak bisa mengusung sendiri dan juga memerlukan wakil, tentu saja kita sedang memprosesnya. Dan akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan tingkat pusat. Jadi saat ini ajuan itu sudah naik ke pusat dan tentu saja kami sedang menanti bagaimana nanti mekanisme dan sedang dikaji oleh tim khusus. Baik, nama resmi memang belum sampai, belum ada mengerucut satu calon kuat. Tapi yang soal nyenggol-nyenggol tadi, ada nggak partai-partai yang sudah ngajak komunikasi sejauh ini? Saya kira ada ya, karena ada yang mengajak PKS menjadi wakil ya. Nomor 1, nomor 2. Jadi semuanya masih dinamis. Karena memang popularitas Mas Anies ini tinggi ya. Orang yang pernah main di Liga 1 sepak bola, main di Liga 2, tentu saja dia akan dominan gitu. Wajar saja akhirnya banyak partai-partai yang akan mencoba untuk mau menjadi wakilnya. Karena PKS sejak awal juga ingin juga wakilnya itu dari kader PKS. Baik. Karena PKS ini partai kader dan PKS adalah pemenang pemilu. Tentu saja kami berharap ini adalah momen penting bagi kader PKS untuk bisa melanjutkan kepemimpinan di DKI Jakarta. Baik, yang ngajak komunikasi sudah ada, yang ngajak kerjasama sudah ada, tapi yang ngajak PKS supaya nggak dukung Mas Anies ada nggak? Saya kira belum ada lah. Karena memang saat ini kita melihat peluang Mas Anies berlayar itu sangat besar. Karena kita punya koalisi perubahan, ada PKB, ada Nasdem yang suaranya cukup. Yang ini tentu saja kami optimis kalaupun Mas Anies dicalonkan itu insya Allah berlayar. Tinggal nanti bagaimana siapa wakilnya. Dan PKS masih berharap bahwa Mas Anies juga akan menjadikan kader PKS sebagai wakilnya. Baik, ini isunya begitu terdengar di luar, termasuk media-media mengatakan Gerindra sempat mengontak PKS untuk kemudian jangan mendukung Mas Anies. Betul nggak sih Bang Riza? Enggak betul, jadi kami nggak pernah ya menghalang-halangi, apalagi menjegal, apalagi menghubungi PKS untuk urusan itu, nggak pernah ya. Partai Gerindra itu partai yang tidak hanya mengusung menangkan Jokowi Ahok 2012, tapi juga Anies Sandi 2017. Kami mengusung, merekomendasi, mencalonkan, memusung, mengkampanyekan, memenangkan, mohon maaf ikut membiayai semua sumber daya Partai Gerindra, tidak hanya DKI tapi dari seluruh Indonesia. DPRD kita minta memberikan kontribusi, tidak hanya uang, mohon maaf, untuk membantu, tapi juga hadir ke Jakarta dengan keluarganya, kerabatnya, teman, sahabat, jaringannya memenangkan Anies Sandi 2017. Begitu juga itu yang kami lakukan Partai Gerindra di 2012. Makanya Pak Jokowi Ahok menang, Anies Sandi menang. Jadi kami tidak pernah menghubungi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Padahal tidak hanya mengusung, memenangkan, tapi juga kita mengawal selama 5 tahun. Mas Anies ya memimpin bersama Anies Sandi, kemudian kosong hampir 1,5 tahun bersama saya, Ariza, 2 tahun. So, kami mengawal penuh. Dan waktu itu mohon maaf ya, kita kan orang politik, punya feeling, punya intuisi, punya data, punya fakta, bukti-bukti bahwa kami meyakini bahwa Anies akan maju di Pilpres. Kami tidak pernah mengganggu. Nggak pernah, di DPRD nggak pernah Partai Gerindra mengganggu. Padahal kami tahu Anies, sekalipun sudah kita rekomendasikan, calonkan, usung, menangkan, biaya dan sebagainya, kami tidak pernah mengganggu. Apalagi menjegal. Perintah pimpinan, kami laporkan, semua melaporkan, Pak kondisinya begini-begini. Perintah pimpinan karena kita yang mencalonkan, mengusung, memenangkan, kawal sampai selesai. Urusan Pilpres, urusan nanti. Begitulah Partai Gerindra, partai yang baik, pimpinannya Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim, semuanya bijaksana. Kita yang mengusung, kawal sampai selesai. Urusan Pilpres, urusan lain. Kita selesaikan tugas kita, mengawal Mas Anies, bersama Sandi, bersama saya, sampai selesai. Baik. Jadi apakah di pilkada akan menjegal? Tidak mungkin. Mengintervensi juga. Tanya teman-teman PKS, kita tidak pernah mengintervensi, menghubungi, tidak pernah. Semua kita fair play. Di semua daerah, Partai Gerindra sangat adil, ya. Tidak mencampuri, tidak ikut campur kebijakan-kebijakan partai lain untuk merekomendasikan, mengusung, memenangkan, mengkampanyekan. Tidak pernah ya. Apalagi menjegal. Saya kira itu tidak akan pernah dilakukan oleh
Partai Gerindra, apalagi dipimpin Pak Prabowo, apalagi sekarang Prabowo kan presiden terpilih ya. Ketika dia sampai sudah berapa kali gagal saja, Prabowo tetap baik, tetap santun, tetap bijaksana, bahkan semakin negarawan. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Oke, ikut mengusung, mengawal sampai masa jabatan Mas Anies tuntas di Betul. Pilkada 2017 lalu. Untuk yang saat ini kemudian, apakah kemudian hubungan baik itu akan kembali dirajut? Ya kita ini kan berpolitik ya, jadi hubungan berpolitik itu kan pilkada sudah selesai, pilpres sudah selesai, ya semua baik lagi, semua cair, nggak ada masalah ya. Apalagi Pak Prabowo, orangnya itu apa ya saya menyebut, sangat pemaaf lah gitu. Orang bilang, Bapak kok baik bener sih gitu. Kalau orang kan gergetan gitu, ini Pak begini Pak ini begini Pak, udah. Nggak, buat beliau tuh kan nggak ada lah ruang bagi kepentingan pribadi, nggak ada. Semua ruang untuk kepentingan bangsa negara. Jadi beliau tuh sangat baik, sangat negarawan, sangat bijaksana. Kalau orang-orang udah gergetan, udah kesel, udah marah, udah nggak tahan, kan begitu kan. Betul. Tapi beliau malah yang ngingetin kita, nasihatin kita, apalagi yang muda-muda kita dihasiatin harus sabar, harus tangguh, harus harus selalu bangkit, nggak boleh nyerah. Ya begitulah nasihat beliau itu, selalu memberikan nasihat langsung seperti diskusi begini di meja makan, di ruang tamu atau di forum-forum. Beliau tuh selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik ya. Bahkan kalau ada informasi yang tidak baik, bahkan beliau sendiri yang mengklarifikasi, melerai. Intinya kita tidak bolehlah punya a priori, punya asumsi negatif tuh dia nggak mau, dia nggak suka, Pak Prabowo tuh nggak suka orang ngomongin orang tuh, dia nggak suka. Jadi kami tahu juga, nggak berani juga kita ngomongin orang depan beliau ya. Kalau kita ngerti kita nggak berani, kita langsung negatif di mata beliau ya. Soal bener nggak bener kan nomor 2, tapi kalau udah menyampaikan yang negatif, beliau nggak suka. Itulah kelebihan Pak Prabowo yang sampai hari ini saya mengagumi dan saya bangga. Inilah saya yakin ke depan kita akan bangga lah punya presiden seperti Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, tapi kemudian Bang Riza, bagaimana kemudian isu Presiden Jokowi memanggil partai-partai termasuknya dari Koalisi Indonesia Maju untuk bisa mengusung RK menjadi pesaing Anies di Pilgub DKI mendatang? Ya saya kira itu biasa saja ya, setiap partai kan biasa bersilaturahmi dengan presiden. Kemudian apakah dalam pertemuan itu dibahas soal RK, saya tidak tahu dan saya juga tidak mencari tahu. Karena itu buat saya kewenangan daripada DPP. Saya sekarang sekalipun anggota Dewan Pembina di DPP, tapi juga saya sekarang Ketua DPD DKI. Jadi saya tidak ingin menyentuh hal-hal yang seperti itu yang menjadi kewenangan dari DPP. Saya menunggu saja apa nanti yang menjadi keputusan instruksi dari DPP, siapa nanti yang akan direkomendasikan, dicalonkan, diusung, dimenangkan, dikampanyekan. Saya sebagai Ketua DPD dengan seluruh jajaran sudah mempersiapkan dari tingkat provinsi, kabupaten, terus sampai ke bawah, sampai ke saksi-saksi kita inventarisir untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta, tanggung jawab saya. Insya Allah 2024 DKI Jakarta juga nanti akan menang yang diusung Gerindra. Baik, Gerindra tidak ada upaya untuk bisa menjegal Anies memang, tapi Mas Nyarwi bagaimana kemudian melihatnya? Seperti ini ramai nama Anies kemudian menjadi calon kuat, tapi ada upaya mungkin dari pihak lain untuk bisa menghalang-halanginya. Lumrah nggak hal seperti ini? Ya, tarik-menarik seperti itu wajar ya, Putri. Tapi pertanyaannya kan kalau ditanya siapa yang menjegal, itu tentu saya kira para politisi juga karena satu sama lain juga masih dinamis, tidak mungkin ada yang bisa mengatakan yang menjegal gitu loh. Tetapi kalau Anies bisa terjegal itu sangat mungkin kan gitu. Nah pertanyaannya siapa yang menjadikan Anies bisa terjegal? Gini ya, Mas Anies ini saya lihat ya popularitas relatif bagus. Tapi harus diingat Pak Anies ini kan nggak punya partai politik. Sementara secara legal gitu ya, itu kan dalam pilkada tetap saja adalah yang bisa mengajukan partai politik atau koalisi ya, kerjasama partai politik. Nah itu satu, artinya kegagalan pertama kalau tidak mendapatkan dukungan ya saya kira itu peluang pertama untuk terjegal. Tapi kan kita lihat PKB sudah menyatakan dukungan, misalnya contoh. PKS juga masih ada komunikasi terus kan gitu ya, saya kira peluang itu masih terbuka. Nah yang kedua saya lihat juga gini, ada kemungkinan lagi misalnya ada penolakan-penolakan gitu yang memungkinkan dari masyarakat gitu ya, yang mungkin tidak bisa mengajukan calon lain gitu, atau mungkin istilahnya ada resistensi, itu juga memungkinkan. Ya, tetapi kalau kita lihat kan dukungan itu ada sebaliknya. Yang disampaikan Mas Anies kan katanya ada banyak masyarakat yang mendukungnya seperti itu. Nah, yang ketiga Putri ya, saya lihat begini, partai-partai untuk konteks pilkada memang
saya lihat dinamikanya berbeda ya dengan konteks Pilpres. Walaupun semangatnya kemarin saya lihat ya dari Koalisi Indonesia Maju itu kan juga pengen melanjutkan apa yang terjadi dalam yang berlangsung dalam Pilpres. Tetapi kan juga dinamika di masing-masing daerah termasuk DKI itu kan juga berbeda. Tapi ada satu catatan, kita tahu DKI ini kan panggung yang luar biasa untuk para politisi. Dan khusus ini juga panggung yang saya kira bisa menentukan masa depan politik siapapun termasuk tadi Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat ya karir politik Mas Anies itu kan juga sama, artinya terbangun dengan baik di DKI. Ya pernah jadi gubernur gitu, bahkan pernah didampingi oleh Pak Riza juga kan gitu. Nah ini kan juga walaupun kemudian ini menjadi peluang untuk menjadikan jadi capres. Nah tetapi yang saya lihat dalam konteks ini tentu untuk dinamika pilkada saya kira ya banyak pihak juga yang mungkin pengen mengajukan calon lain yang punya potensial menantang Anies Baswedan. Walaupun faktanya dari data Pilpres kemarin kemenangan Anies Baswedan tuh untuk DKI Jakarta kan hanya di Jakarta Timur. Ya, tetapi untuk seluruh Jakarta masih kalah dengan suaranya Pak Prabowo walaupun jumlahnya sedikit ya, sekitar 50-an sekian ribu gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, tapi setelah jeda apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Dari partai manapun, dari latar belakang koalisi manapun, hendaknya itu yang menjadi nomor satu. Berikutnya kami akan menyajikan pemirsa data fakta siapa saja calon-calon yang berpotensi juga untuk bisa meramaikan Pilkada DKI Jakarta. Kita akan lihat berikut ini. Baik, pemirsa, ini kita saksikan bersama tentunya. Sempat dikabarkan bahwa Ridwan Kamil memiliki keinginan maju pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Ia lebih menginginkan maju pada Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, lebih lanjut, Ridwan Kamil menyatakan siap ditugaskan dimanapun oleh Partai Golkar, termasuk bila ditugaskan maju pada Pilkada DKI Jakarta. Berikutnya kita akan juga lihat Partai Gerindra ini memberikan rekomendasi kepada Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Daerah Khusus Jakarta pada 2024 dan hal ini diungkapkan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad usai Budi Jiwandono yang merupakan keponakan Prabowo Subianto menyatakan tidak akan maju dalam Pilkada Jakarta. Nah, manuver politik Gerindra ini tentu membuat ruang partai berlambang Garuda itu sangat terbuka untuk menguasai Jawa Barat lewat kader mereka yaitu Deddy Mulyadi. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode ini sebelumnya adalah kader Partai Golkar dan memutuskan pindah ke Gerindra jelang Pileg 2024. Ya, ini tentunya berhubungan memang otak-atik Pilkada DKI dan Jabar yang kami pilih judulnya. Nah, Partai Gerindra terlihat mantap mendukung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Diketahui Wakil Ketua Umum Golkar ini dikadang-kadang akan maju di Pilgub Jakarta ataupun juga Pilgub Jabar. Selain Ridwan Kamil, nama Anies Baswedan ini masih menjadi pilihan utama. Setidaknya ada PKS, kemudian juga ada PKB, dan hampir pasti merekomendasikan Anies kembali maju di Pilgub DKI. Selain dua partai tersebut ada PKS, PKB, juga dikabarkan PDIP ini mendukung Anies Baswedan. Ini disampaikan melalui Wasekjen Partai Utut Adianto yang mengatakan pihaknya memang belum memutuskan siapa sosok yang akan didukung dalam Pilgub Jakarta. Meski begitu ia tak menampik dari sisi popularitas dan elektabilitas, Anies memiliki posisi yang baik. Tadi kami sudah membandingkan potensi siapa saja yang meramaikan antara Pilgub DKI, Jakarta dan juga Jawa Barat. Karena memang nama Ridwan Kamil ini kadang-kadang juga maju di DKI Jakarta sedangkan juga siap untuk ditugaskan di Jawa Barat. Untuk bisa lebih lanjut memberikan informasi kepada kita akan ditugaskan kemana atau pilkada di mana dalam Pilkada Serentak 2024 ini sudah terhubung kita dengan Bang Ahmad Doli Kurnia selaku Waketum Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Doli, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik,
Pak Ridwan Kamil memang mengatakan atau Kang Emil ini mengatakan siap ditugaskan dimanapun, Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Walaupun sebenarnya Kang Emil sendiri memilih untuk di Jawa Barat. Bang Doli bisa berikan informasi kepada kami, Golkar ini akan menugaskan Kang Emil di mana, Bang Doli? Iya, saya kira memang sebagai bagian dari pengurus pimpinan Partai Golkar, tentu Saudara Ridwan Kamil at the end harus kemudian mengikuti putusan Partai Golkar. Nah, sementara Saudara Kamil harus diketahui persis bahwa rumahnya itu adalah Jawa Barat, ya. Dan kemarin memang kita sempat memberikan alternatif, ya, surat tugas, ya, satu di Jawa Barat, satu lagi kemudian di daerah khusus Jakarta. Tapi kalau kita lihat perkembangan, ya, posisi Partai Golkar dalam menghadapi pilkada ini, sebenarnya kan kita bagaimana menempatkan, ya, kepentingan yang paling utama itu adalah kepentingan pembangunan di daerah itu, ya, di daerah di mana kita mencalonkan seseorang, gitu. Nah, dan khusus untuk Ridwan Kamil, kita menilai bahwa periode pertama memimpin Jawa Barat itu dianggap sukses oleh masyarakat Jawa Barat dan juga diakui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu sebetulnya masih ada program-program, janji-janji kampanye dulu, kemudian yang harus dituntaskan, yang itu diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat. Dan itu akhirnya terlihat, ya, berkonsekuensi dengan hasil survei. Karena kita melihat hasil survei beberapa kali kita lakukan, ya, nama Ridwan Kamil ini jauh meninggalkan nama-nama yang lain tertinggi di atas. Karena tadi sesuai dengan realitas di masyarakat bawah masih menginginkan Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat untuk kepentingan bagaimana terus melanjutkan proses pembangunan kemajuan di Jawa Barat. Nah, sementara penugasan di daerah khusus Jakarta, ya, kita kan juga lihat perkembangan seperti apa. Pertama, tentu kalau dari segi pengalaman kebermanfaatan, ya, masih jauh kita bisa lihat kebermanfaatan di Jawa Barat dengan di Jakarta karena memang belum teruji, ya, karena belum pernah terlihat, gitu. Nah, yang kedua, ternyata kalau kita lihat dari hasil survei, ya, ini sangat kompetitif, ya. Begitu nama Anies Baswedan dimunculkan, kemudian nama Basuki Cahayapurnama juga dimunculkan, gitu. Nah, tingkat elektabilitas Ridwan Kamil ini menurun, gitu, ya. Dan saya kira pertimbangan yang kedua selain pertimbangan ideal tadi, kita nih partai-partai politik juga tergabung dari koalisi partai politik ini kan juga menginginkan setiap kompetisi politik itu memenangkan pertarungan. Yeah. Nah, tentu hal-hal yang tadi saya katakan termasuk soal elektabilitas itu menjadi pertimbangan. Nah, berikutnya saya juga ingin menjelaskan posisi Golkar, ya. Golkar ini tidak ada yang meragukan bahwa kami adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju dan kami sudah membuktikan punya cerita sukses bersama dengan partai-partai politik yang lain, terutama dengan Partai Gerindra, mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran kemarin menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan kami juga sudah membicarakan, pimpinan-pimpinan partai politik kami membicarakan bahwa menghadapi pilkada, ini pasti akan ada pembicaraan awalnya, itu sebelum ke partai-partai politik yang lain, itu harus bersama dengan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, ya. Jadi kita akan membicarakan itu atau sudah membicarakan itu bukan hanya di Jakarta dan Jawa Barat tapi seluruh Indonesia, gitu. Walaupun juga kami paham, ya, kami juga sadar bahwa konfigurasi politik atau peta politik nasional belum tentu bisa dibuat sama bulat-bulat kepada seluruh daerah. Karena kan pasti berbeda, ya, dinamikanya berbeda, nilai-nilai yang berkembang di sana berbeda, gitu, ya. Terus kemudian hasil pileknya juga berbeda antara nasional dengan di setiap daerah seluruh Indonesia, gitu. Nah, jadi tentu itu nanti akan juga menjadi variabel pertimbangan dalam diskusi-diskusi di dalam partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi sebisa mungkin kita akan terus membangun kerjasama bersama-sama menghadapi pilkada, tetapi pada situasi-situasi mungkin perlu ada yang dinegosiasikan, gitu. Nah, oleh karena itu ya kita masih punya waktu, ya. Kita masih punya waktu, pendaftarannya 20 sampai 29 Agustus. Nah, sambil kita lihat nanti perkembangan bagaimana, ya, survei terakhirnya seperti apa,
Dan itu nanti yang akan menentukan Golkar mengambil keputusan apa, dan kemudian nanti bersama-sama Koalisi Indonesia Maju mengambil keputusan seperti apa. Baik, semua partai memang masih menimbang-nimbang, semuanya masih melihat kondisi, termasuk juga PKS. Kalau bisa kita bilang adalah PKS merupakan salah satu partai yang calon kuat mendukung Pak Anies. Dengan adanya potensi RK untuk Kang Emil ini masuk juga meramaikan Pilgub DKI, hitung-hitungannya seperti apa? Ya, saya kira memang tentu saja kami meyakini seandainya memang jadi diusung, ini sangat kuat ya. Terbukti memang semakin banyaknya partai yang akan mengusung Mas Anies. Bahkan yang dulunya berlawanan sekarang mendukung seperti PDIP. Ini menunjukkan bahwa tingkat popularitas dan elektabilitas sangat tinggi. Kalau RK ingin diajukan di Jakarta, ini juga harus hati-hati saya kira. Karena belum tentu juga semuanya ikhlas karena ingin menang. Bisa jadi karena ada kader partai lain ingin maju di sana. Wah, ini gara-gara ada RK nih kayaknya udah ke Jakarta aja misalnya gitu. Mas RK harus hati-hati nih. Karena dalam politik ini kan banyak motif ya. Karena ada ketum yang mengatakan udah Mas RK di Jakarta aja. Bisa jadi karena ada kadernya yang pengen maju di situ. Jadi kalau Mas Anies ini saya lihat memang beliau pernah existing dan tingkat kepuasannya tinggi. Jadi kalau incumbent tingkat kepuasannya di atas 50%, ini potensi menangnya besar. Itu mungkin salah satu pertimbangan dari teman-teman di DPW DKI. Tapi apapun ini masih dinamis, kami masih menimbang-nimbang karena PKS tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Ini tentu saja memerlukan waktu dan tentu saja saya kira nanti masyarakat akan menilai. Ya, membutuhkan partai-partai lain juga untuk bisa mengusung bersama-sama Mas Anies. Betul. Masih membuka diri untuk bisa kemungkinan bekerja sama ataupun juga berkoalisi dengan partai-partai lain termasuk PDIP? Saya kira dalam politik itu cukup dinamis ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Karena dalam politik kita melihat apalagi konteks DKI Jakarta, ini bukan sebuah posisi jabatan yang cukup populis. Karena ini bisa menjadi tangga orang menaiki tingkat yang lebih tinggi. Jadi saya kira semua partai ingin menang. Tentu saja dia mengukur. Makanya ketika PDIP ingin mengusung, PKB ingin mengusung, kami menduga memang ini hasil surveinya cukup tinggi. Sehingga banyak partai ingin bergabung. Baik, termasuk juga mengusung salah satu kandidat ataupun juga calon dari PKS untuk bisa mendampingi Mas Anies begitu. Itu harapan kami. Baik. Nama-nama yang sudah diajukan mungkin? Ya, ada banyak kemarin yang sudah ada Pak Mardani, ada Pak Sohibul Iman, ya ada beberapa anggota DPRD DKI termasuk Ketua DPW PKS Pak Khairuddin. Ini semuanya masih dinamis, tetapi kami melihat ini juga momentum bagi PKS untuk memunculkan kadernya. Karena PKS ini sudah sudah 2 kali menang di Jakarta. Ini yang kedua, sebelumnya 2004 kalau nggak salah. 2004. Dan ketua DPRD-nya dari PKS, tentu saja PKS menganggap ini adalah momentum penting bagaimana ke depan juga DKI Jakarta dipimpin oleh kader PKS. Baik, Bang Risa, jangan-jangan seperti dikatakan oleh Bang Iqbal, kemudian Gerindra ini mendukung Kang Emil ini kemudian di Jakarta supaya ada kadernya yang mencuat nanti di Jawa Barat, menang di Jawa Barat. Tapi nanti Bang Risa diberikan jawaban, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi. Baik dari partai manapun, dari latar belakang koalisi manapun, hendaknya itu yang menjadi nomor 1. Kita kembali lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Riza, jangan-jangan Gerindra seperti dikatakan oleh Bang Iqbal tadi, ingin kemudian mendukung Kang Emil di Jakarta supaya kandidatnya di Jawa Barat juga berhasil menang, Kang Deddy di sana. Tadi di offline Kang Iqbal nyebutnya bukan Partai Gerindra. Tapi saya nggak sebut bocorin ya. Insya Allah Partai Gerindra nggak begitu. Partai Gerindra ini dipimpin Pak Prabowo, partai yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai, di atas kepentingan golongan, apalagi di atas kepentingan pribadi. Jadi kami selalu begitu. Dan itu selalu yang disampaikan berkali-kali oleh beliau, oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, bahwa kita selalu mengedepankan kepentingan bangsa negara. Salah satu buktinya adalah kemarin itu waktu Pilpres, coba saking menenggang teman-teman koalisi nih, Pak Prabowo itu kampanyenya lebih banyak di partai koalisi, di Golkar, di PAN, di Demokrat, di PSI, di partai lain, daripada di partai sendiri. Itu begitu sifat karakter yang baik beliau tuh. Dia nggak mau disebut nanti dianggap mementingkan kepentingan Gerindra, nggak mau. Dia sudah merasa bahwa jiwa raganya untuk kepentingan bangsa negara. Ketika didukung oleh tim koalisi Indonesia Maju, maka kampanyenya bahkan di banyak di tempat-tempat yang dilaksanakan oleh partai-partai koalisi. Itu contoh ya. Kemudian juga di dalam pilkada dari 2005 pilkada langsung sampai 2024 ini kami lebih banyak mengusung kader partai lain daripada partai sendiri. Tapi kali ini boleh dong, boleh 2024 kalau bisa lebih banyak lah kader-kader partai yang diusung oleh partai Gerindra gitu, teman-teman partai gantian lah kira-kira begitu. Itu harapan kami tentu. Sekalipun tentu semua partai
ingin mengusung kader-kader terbaiknya. Tidak hanya dalam pilpres, tapi dalam setiap pilkada. Nah, selama ini kami ngalah terus nih Partai Gerindra. Nah, boleh dong kali ini 2024 Partai Gerindra agak banyakkan lah ya kader partai yang diberi kesempatan untuk tampil maju dalam pilkada. Saya kira teman-teman partai lain bisa mengerti, memahami lah. Tapi itu semua kan dalam hitungan-hitungan kalkulasi yang rasional ya, tidak asal mengusung kader tentunya. Itu yang sedang kami lakukan dan kami bicarakan terus dengan partai-partai koalisi dan partai-partai lainnya. Jadi sekali lagi terkait di DKI Jakarta terlebih tidak ada upaya-upaya penjegalan atau memuluskan calon dari Partai Gerindra di daerah lain dimanapun itu termasuk nggak ada ya. Saya kira tidak seperti itulah Partai Gerindra. Alhamdulillah sudah 17 tahun nih Partai Gerindra berdiri. Ini menjadi partai yang ya saya kira partai yang fair, yang baik, yang punya komitmen dan konsisten ya, sampai akhir. Saya kira itu yang diinginkan. Terlebih sekarang Pak Prabowo sudah menjadi presiden terpilih, dilantik nanti 20 Oktober, ya tentu semakin makin baik, semakin terlihat, semakin diwujudkan kenegarawan beliau. Kira-kira begitu. Baik, Mas Nyarwi, melihat Kang Emil menjadi tarik-tarikan di Jakarta dan juga Jawa Barat, bagaimana kemudian melihat, termasuk juga nanti andai kata head to head antara Pak Anies Baswedan, kemudian juga Kang Emil, seperti apa, siapa yang paling populer dan juga siapa yang memiliki elektabilitas lebih tinggi? Yang pertama jelas ya, Kang Emil saat ini menjadi kandidat favorit ya oleh banyak partai. Saya katakan banyak partai, untuk DKI maupun juga ada peluang yang juga Jawa Barat, itu satu. Nah, yang kedua artinya apa? Kang Emil ini dari sisi pasar politik luas gitu loh. Nah, tetapi juga harus dilihat ya, tentu saja antar partai sendiri itu pasti punya kepentingan-kepentingan yang tidak 100% akan ketemu kan gitu. Saya contohkan misalnya begini. Apakah Golkar misalnya ya dengan melepas Kang Emil di DKI misalnya dan kemudian di DKI juga kondisi saat ini ya belum 100% bisa menang. Sementara di Jawa Barat misalnya nggak ada tokoh, apakah itu akan dilakukan? Kan belum tentu kan gitu. Nah, sama juga partai-partai yang lain juga ingin mendapatkan sosok figur. Misalnya contoh saja, Kang Emil diterima di DKI misalnya. Nah, kemudian juga calon wakilnya ini siapa? Juga sama. Sama dengan yang sekarang misalnya Anies Baswedan, udah didorong oleh PKB misalnya. Nah, PKB menyebut nama calon wakil. Nah, PKS tentu saja juga saya kira tidak mau kehilangan tiket untuk menjadi wakil gubernur kan gitu. Demikian apalagi nanti kalau PDI Perjuangan misalnya juga ikut mendukung misalnya begitu. Jadi dinamika Putri itu saya kira juga terjadi di antara para tokoh partai ini ya untuk mendapatkan tiket misalnya bukan hanya siapa yang jadi cagupnya tetapi calon wakil gubernurnya. Itu satu. Nah, tentu ini kita belum bisa melihat. Sampai saat ini tadi dari para narasumber juga mengakui masih dinamis. Betul. Kita dugaan saya ya itu akan mulai meningkat ya kejelasannya sekitar akhir Juli awal Agustus. Saya kira akan mulai memanas karena Agustus nanti akan ada pendaftaran seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi seandainya partai-partai mendukung sosok RK? Nah, dugaan saya partai-partai ini khususnya Koalisi Indonesia Maju ya, itu memang ada dorongan kuat ke sana. Kenapa? Karena untuk menantang Anies itu butuh figur yang kuat. Dan realistis sampai hari ini itu kan Ridwan Kamil yang memang bisa diandalkan kan gitu. Nah, tentu saja saya kira ini akan menjadi pertarungan yang sengit ya. Kenapa? Karena Anies juga punya basis yang kuat satu sisi, tapi sisi lain gitu Ridwan Kamil juga punya potensi untuk elektabilitasnya tumbuh dan apalagi didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yang kita tahu kemarin itu pemenang Pilpres kan gitu. Nah, di sini tentu saja lawan-lawan yang mendukung artinya partai-partai yang mendukung Anies Baswedan juga bukan partai-partai yang lemah, ini partai tangguh juga, partai ideologis. Betul. Kan ada PKS, siapa tahu nanti termasuk PDI Perjuangan misalnya kalau kita lihat ya PKB juga dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi kompetisi. Tapi apapun itu, kompetisi ini kan kompetisi dalam konteks mendorong figurnya atau calonnya jadi pemenang ya. Ini bukan kompetisi dalam konteks pileg ya. Nah, ini tentu saja akan berbeda. Nah, dugaan saya gitu ya. Masyarakat DKI juga masyarakat yang sangat rasional ya. Apapun kompetisi yang terjadi di situ antara Anies misalnya contoh ya dengan Ridwan Kamil, saya kira mereka juga akan menyikapi secara rasional dan dugaan saya isu polarisasi tidak akan muncul lagi ya sebagaimana pileg pilkada 2017. Kenapa? Karena kita lihat Anies sama
sama Ridwan Kamil ini ada banyak kesamaan irisan gitu loh. Walaupun karakternya berbeda ya, cara memimpinnya berbeda, tapi saya kira dari sisi isu apa yang memungkinkan polarisasi, saya kira itu sangat kecil sekali sampai hari ini belum terlihat itu, Putri. Oke, Mandoli terakhir, butuh sosok, butuh figur yang kuat kalau ingin menantang Pak Anies Baswedan di Jakarta ini. Apakah memang Ridwan Kamil ini merupakan salah satu jawabannya? Silakan Mandoli. Ya kita akan lihat nanti perkembangan, kita lihat nanti survei berikutnya ya. Tapi kalau per hari ini elektabilitas Ridwan Kamil itu sudah dilampaui oleh dua nama yang saya katakan tadi ya, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama gitu. Dan ini kan saya kira juga harus dipertimbangkan. Saya kira kan kita semua dalam kompetisi politik, Golkar, Gerindra, PKS, apalagi Koalisi Indonesia Maju, ya tentu kan at the end dalam pertarungan atau kompetisi politik kan kita ingin menang, ya. Nah, kalau ingin menang kan kita harus mendorong orang yang paling punya peluang paling besar untuk memenangkan pertarungan itu. Jadi nanti kita akan lihat, itu yang saya katakan tadi, kita masih punya cukup waktu, kira-kira 2 bulan, ya. Nah, kita lihat aja nanti kalau misalnya situasinya berubah, ya kita akan mengambil keputusan. Tentu sekali lagi bersama-sama dengan partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Baik, Bang Doli, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan kepada kami bagaimana sikap Golkar hingga saat ini. Untuk panel sumber lainnya, terima kasih Bang Iqbal, terima kasih Mbak Risa juga, terima kasih Pak Nyarwi, terima kasih. Kita akan terus tunggu bagaimana pergerakan partai-partai ini menuju Pilgub Jakarta dan juga tadi sempat ada irisan yang kami perbincangkan di Pilgub Jawa Barat.